this YouTube channel. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jeta Nanda Manggala Halim, biasa dipanggil Jeta, sebagai intern full stack developer. Pada kesempatan ILMM pagi ini, saya akan membahas mengenai maraton. Nah, sebelumnya apa sih maraton? Jadi konteks maraton yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah lari jarak jauh yang tepatnya adalah 42,195 km atau 26 miles 385 yards. Nah, masih banyak yang salah paham mengenai maraton ini. Jadi biasa orang-orang yang nggak mengikuti lari atau olahraga, salah paham mengenai maraton, yaitu, event-event lari pun, jarak berapapun disebut maraton. Jadi umumnya event lari ada 5 kilometer, 10 kilometer. Nah, biasa kalau yang masih belum paham mengenai maraton disebut nih kayak, "Wih, udah ikut maraton ya, kelar maraton nih," padahal hanya lari 5 kilometer atau 10 kilometer. Umumnya biasanya ada juga 21 kilometer, itu dapat disebut half marathon, lalu ada juga ultramaraton, itu jaraknya di atas 42 kilometer, ada juga kayak 50 kilometer, 100 kilometer, nah itu disebut aja ultramaraton. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kurang familiar kayak 42 kilometer itu sejauh apa sih? Nah, berikut ada video mengenai rute London Marathon tahun 2021. Ya, bisa dilihat ya, kalau dari video itu rasanya jauh banget, kayak nggak kebayang, lari sejauh itu, apalagi kalau nggak pernah latihan kayak bakal sulit banget. Mungkin ada teman-teman nih yang pernah ikut maraton, berarti keren banget, apalagi baru-baru ini di Indonesia ada kemarin hari Minggu ada Borobudur Marathon, mungkin ada yang ikut, bisa nanti mungkin bercerita pengalamannya kayak gimana ya. Oke, aslinya maraton ini selain olahraga yang butuh fisik banget, dibutuhkan juga mental ya, karena kalau dilihat jaraknya jauh banget, jadi mental di sini sangat diuji. Oke, mungkin itu gambaran kayak seberapa jauh maraton. Lalu untuk selanjutnya, nah kenapa sih disebut maraton? Jadi ada legenda dari Philippides atau Pheidippides, yaitu pengantar pesan dari Yunani. Dulu ketika perang di maraton, dia lari dari maraton hingga Athens untuk mengumumkan kemenangannya atas Persia. Jadi jarak dari maraton hingga Athens ini ada yang bilang ada 2 rute. Jadi ada rute yang melewati pegunungan itu sekitar 30 kilometer tapi sangat terjal atau sangat nanjak gitu. Dan satu lagi jaraknya sekitar 40 kilometer itu lebih datar. Nah, katanya si Philippides ini mengambil jarak yang 40 kilometer. Maraton dimulai dari sejarah itu. Tapi dari legenda itu masih belum 100% benar, karena ada perdebatan dari sejarawan Yunani, yaitu dari Herodotus, menyebutkan bahwa Philippides adalah pengantar pesan dari Yunani. Dia larinya dari Athens ke Sparta untuk minta bantuan, lalu lari balik lagi dengan jarak 240 kilometer setiap jalannya. Tapi Herodotus tidak menyebutkan apapun mengenai pengantar pesan yang dari maraton hingga Athens. Nah, selanjutnya mengenai sejarah dari maraton. Jadi awalnya untuk jarak maraton sendiri belum ditentukan seperti sekarang, kalau dilihat dari tabel yang di kanan ini.
Jadi maraton awalnya pada tahun 1896 itu 40 kilometer, terus 40,26, dan seterusnya hingga akhirnya pada 1924 ditentukan oleh IAAF menjadi 42,195 sampai saat ini. Nah, ide maraton ini pada awalnya dicetuskan oleh Michael Brill dan juga didukung oleh Pierre de Coubertin yang menginginkan maraton ini ada pada First Modern Olympic Game pada tahun 1896 di Athens atau Yunani. Nah, untuk pemenang Olimpik pertama ini ada dari Spiridon Lewis, yaitu pembawa air dari Yunani dengan waktu 2 jam 58 menit 50 detik. Aslinya ada yang bilang pada tahun 1908 ini yang jaraknya dipakai sekarang 42,195 ini, itu ada cerita lucunya. Jadi ceritanya penyelenggaranya sudah mengatur jarak sekitar 40 kilometeran, tetapi pada saat itu Olimpik ini ada di Inggris tepatnya. Jadi dari pihak Inggris meminta untuk rutenya dimulai dari kerajaan, dari Windsor Castle, dan diselesai pada Royal Olympic Stadium. Nah, jaraknya itu tepat pada 42,195 kilometer. Nah, tetapi tidak ada penjelasan mengenai kenapa IAAF memilih jarak tersebut hingga saat ini. Oh ya, untuk awalnya juga maraton ini hanya diikuti oleh lelaki. Pada tahun berapa saya lupa, akhirnya ada juga yang official wanita. Bahkan ada cerita sebelumnya karena yang ikut hanya laki, ada wanita yang ikut karena disangka dia laki-laki. Jadi bisa dibilang dia wanita pertama yang menyelesaikan maraton, tetapi secara tidak sah. Nggak, akhirnya pada tahun tertentu akhirnya ada lomba wanita. Mungkin untuk lebih detailnya bisa dicari di Google jika tertarik. Oke, selanjutnya ada beberapa fakta yang ingin saya bahas di sini. Jadi, sekarang ada namanya World Major Marathon. Jadi totalnya ada 6. Bisa dibilang World Major Marathon ini adalah, maraton yang kelas dunia lah ya, sudah sangat terkenal sekali. Jadi jika menyelesaikan semua 6 World Major Marathon ini akan mendapatkan medali yang seperti digambar di kiri ini, yaitu namanya Six Star Medal. Jadi setelah menyelesaikan semuanya baru dapat yang Six Star Medal ini. Jadi ada Tokyo Marathon, Boston Marathon, London Marathon, Berlin Marathon, Chicago Marathon, dan juga New York City Marathon. Nah, selanjutnya ada Boston Marathon, yaitu maraton tahunan tertua semenjak 1897. Jadi udah lama banget, sangat terkenal. Bahkan untuk mengikuti Boston Marathon ini tidak bisa hanya daftar saja, tetapi ada namanya Boston Qualifying Time. Jadi sebelum mengikuti ini, kalian pesertanya sudah harus pernah mengikuti maraton dan mencatat waktu tertentu. Contohnya misalkan umur 20 ke bawah harus di bawah 3 jam atau berapa, itu ada waktunya. Tapi untuk lebih detail lagi mungkin bisa dicek di Google. Nah, kalau nggak mau ikut yang qualifying time ini, bisa juga sorry. Oke. Jika tidak mengikuti yang Boston Qualifying Time ini, bisa juga melalui donasi, tapi untuk nominalnya juga tidak kecil. Selanjutnya ada pelari maraton tertua, yaitu Fao Jasing, yang umurnya 100 tahun, lari di Toronto Waterfront Marathon dengan waktu 8 jam 11 menit. Tapi Fao Jasing ini tidak disahkan rekornya karena tidak bisa memberikan data kelahiran, akta kelahirannya. Karena dari negaranya katanya dokumennya tidak ditemukan. Lalu untuk yang Guinness World Record sendiri ada Dimitrion Yordanis dengan umur 98 dengan catatan waktu 7 jam 33 menit. Selanjutnya untuk yang wanita ada Matea Alan Smith dengan umur 92 tahun dengan catatan waktu 11 jam 19 menit. Dan untuk yang paling muda ada Budi Asing. Saya pernah baca kalau tidak salah mulai lari maraton dari umur 3 dan pada umur 4 Budi Asing sudah lari sebanyak 50 maraton. Nah, untuk rekor-rekor yang sekarang, untuk laki-laki dipegang oleh Kelvin Kiptum. Nah, rekor ini baru saja pecah pada tahun ini di Chicago Marathon dengan catatan waktu 2 jam 35 detik. Ini lebih cepat sekitar 30 detikan dari rekor maraton sebelumnya. Jadi Kelvin Kiptum ini masih muda, masih umur 23 tahun, sangat possible untuk
lebih cepat lagi, harapannya ke depannya seperti itu. Ketika diwawancara pelatih Kelvin Kiptum kemarin saat memecahkan rekor, katanya Kelvin Kiptum ini latihan persiapannya sekitar 4 bulan, dan di bulan pertamanya latihannya adalah angkat beban, latihan strength, dan juga lari sejauh 900 kilometer totalnya. Jadi bisa dibilang jauh banget. Lalu untuk minggu keduanya, lari per minggunya masih 250 hingga 300 kilometer, dan untuk bulan ketiga dan keempat mulai diturunkan. Bisa dibilang sangat sangat intens dan gila ya untuk kita-kita yang bukan atlet. Oke, selanjutnya dari wanita ada Tix Assefa. Jadi karir dia di maraton ini masih baru. Sebelumnya ia merupakan atlet 400 meter dan 800 meter, lalu pindah ke maraton. Nah, untuk maratonnya sendiri, ia juga baru mengikuti 2 kali termasuk yang memecahkan rekor ini. Pertama tahun lalu di Berlin juga, debutnya berhasil memenangkan juga dengan waktu 2 jam 15 menit. Dan pada tahun ini memecahkan rekor dengan waktu 2 jam 11 menit di Berlin juga. Jadi ini baru race keduanya, dua-duanya menang, dan yang kedua ini world record. Nah, selanjutnya ada dari Guinness World Record, yaitu ada Eliud Kipchoge dengan catatan waktu 1 jam 59 menit 40 detik di Project Ineos 159 Challenge. Nah, kenapa ini beda dengan Kelvin Kiptum? Karena Eliud Kipchoge ini memecahkan rekornya tidak pada race yang sah atau yang emang telah official gitulah. Jadi pada Ineos 159 Challenge ini adalah project yang ingin menargetkan memecahkan menjadi manusia pertama yang finish maraton di bawah waktu 2 jam, dan Eliud Kipchoge berhasil. Nah, tapi karena ada beberapa hal menjadi tidak sah dengan atletik seperti itu. Nah, sebelum Kipchoge memecahkan rekor ini pun, sebelumnya ia memegang rekor yang sah yang sebelum Kelvin Kiptum. Kalau dilihat dari sejarah rekor dari Eliud Kipchoge sangat baik sekali. Bahkan sebelum tahun 2020 hanya pernah kalah sekali di tahun 2013, yaitu juara 2 di Berlin. Nah, sebelum yang Ineos 159 ini juga ia pernah mencoba breaking 2 pada tahun 2017, tetapi masih gagal dengan catatan waktu 2 jam 25 detik. Dan pada akhirnya pada 2019 berhasil memecahkan rekor menjadi manusia pertama yang lari di bawah 2 jam, menyelesaikan maraton di bawah 2 jam dengan waktu 1:59:40 detik di Vienna. Nah, sebelumnya juga yang tadi sebelum Kelvin Kiptum, ia memegang rekor di waktu 2 jam 1 menit 9 detik, yaitu di Berlin Marathon 2022. Nah, di karirnya yaitu di London Marathon, itu dia 2020, dia finish ke-8, dan ini merupakan hasil terburuk, maksudnya posisi terburuk selama karirnya. Dan di Boston Marathon tahun ini dengan posisi ke-6 dengan catatan waktu 2 jam 9 menit, merupakan catatan waktu terburuk sepanjang karirnya. Dan pada tahun 2003 Berlin tetap memenangkan pertandingan maratonnya dan memecahkan rekor lagi menjadi pemenang Berlin terbanyak, yaitu 5 kali. Bisa dibilang Eliud Kipchoge ini sudah sebagai legenda di dunia maraton. Bahkan Kelvin Kiptum pun katanya terinspirasi dari Eliud Kipchoge, seperti itu. Nah, mungkin nggak kebayang juga ya kayak seberapa cepat sih 2 jam 1 menit itu kira-kira kalau kita lariin gitu ya. Jadi bisa kita lihat video satu ini. Jadi ini ada video orang-orang lari di treadmill secepat rekor Berlin maratonnya yang 2 jam 1 menit 39 detik. Ini 2018.
Ya, mungkin kira-kira cuplikannya segitu aja cukup. Jadi ini cukup menggambarkan ya kayak seberapa cepat kecepatan Kipchoge berlari atau mungkin atlet-atlet lainnya berlari. Jadi pada umumnya yang bahkan tidak pernah latihan atau pernah latihan tapi tidak intens untuk secepat ini saja tidak bisa gitu untuk sprint ya. Jadi bukan maraton tapi kayak sprint misalkan 100 meter tidak bisa secepat mereka berlari, atlet-atlet berlari. Nah, di video ini mengapa beberapa orang bisa lari? Karena di sini adalah dalam treadmill. Secara teori di treadmill ini beltnya sudah berjalan dengan cepat dan kita hanya perlu mengangkat kaki secara cepat dan keseimbangan. Tapi tidak semudah itu ya. Nah, perlu dibayangkan lagi kalau di jalanan aslinya, di race aslinya, kita harus mengeluarkan tenaga supaya langkah kita jauh dan juga supaya kaki kita berputar dengan cepat. Nah, jadi tenaganya juga diperlukan. Kalau di treadmill kan bisa dibilang angkat kaki ya. Sedangkan kalau di jalan raya kita perlu mendorong badan kita. Seperti itu. Itu gambaran kecepatannya. Semoga bisa kebayang. Nah, selanjutnya ada beberapa film, aslinya ada banyak yang menggambarkan mengenai maraton. Tapi ini beberapa film yang lumayan terkenal menurut aku dan cukup bagus. Yang pertama ada Kipchoge The Last Milestone. Jadi ini merupakan film dokumenter dari yang Kipchoge memecahkan rekor menjadi manusia pertama yang menyelesaikan maraton di bawah 2 jam. Jadi di sini ada dokumentarinya gimana persiapan proyek ini dan juga ketika hari hanya. Mungkin cerita sedikit aja. Jadi di Vienna ini sudah ditentukan jalannya, itu yang sangat sejuk, jadi ada banyak pohonnya, lalu lurusan dan juga datar. Jadi dia bentuk tracknya itu lumayan jauh dan bentuknya lap, jadi dia muter beberapa kali. Nah, bahkan pas beberapa kali lap itu kan ada puter balik gitu ya. Nah, awalnya puter baliknya ini bisa dibilang rada keluar karena untuk air ya biasanya. Jadi jalannya tuh nggak mendukung kecepatannya. Jadi dari tim Ineos ini mereka sampai menaspal ulang supaya kemiringannya itu tidak memperlambat lari dari Kipchoge ini. Terus ada juga pacer, mungkin yang belum familiar dengan pacer. Pacer itu jadi orang-orang yang membantu untuk kecepatan Kipchoge sesuai target gitu. Jadi kalau lihat di foto yang ini, ada yang baju hitam di belakang Kipchoge ini mereka adalah pacer-pacernya. Jadi pacernya sekitar ada lumayan banyak, jadi ada 2 shift gitu, dia kayak ganti-gantian supaya kecepatannya tetap terjaga. Terus di depan pacer ini juga masih ada mobil yang nembakin laser supaya target waktunya itu tercapai lah. Jadi dokumentasinya sangat lengkap sekali di film ini, sangat recommend untuk ditonton jika tertarik. Masih banyak lagi sih kayak aerodynamics, jadi formasi dari pacernya, terus juga ada mengenai nutritionistnya dan lain-lain. Nah, untuk film selanjutnya ada Patriots Day. Jadi film ini bercerita mengenai insiden pada tahun 2013 di Boston Marathon terdapat terorisme atau pengeboman. Jadi di sini diceritakan kasusnya dari sebelum hingga sesudah pengeboman tersebut. Nah, jadi ini berdasarkan dari cerita nyata. Ada juga yang bentuknya dokumenter, jadi kalau nggak salah namanya Marathon Patriots Day kalau nggak salah seperti itu deh. Jadi itu lebih dokumenter. Kalau ini film yang berdasarkan kisah nyata. Lalu yang terakhir ini ada Road to Boston, ini baru saja tahun ini dari akhir bulan September di bioskop. Jujur saya belum nontonnya, tapi dari sinopsisnya bercerita mengenai atlet Korea yang ingin lari di Boston. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang pernah nonton, boleh cerita juga di kolom chat mungkin. Nah, segitu aja. Sebelum mengakhiri, saya mengutip dari Eliud Kipchoge ketika memecahkan rekor dengan quotes, "I believe no human is limited." Karena ia berhasil memecahkan rekor menjadi manusia pertama di bawah 2 jam, menyelesaikan maraton di bawah 2 jam, memecahkan prediksi dari beberapa ilmuwan yang mengatakan pada tahun 2032 baru bisa menyelesaikannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan
pertanyaan dan tanggapan dipersilahkan. Sekian, terima kasih. Oke, thank you ya Jeta, materinya menarik banget. Iya bener sih, kebetulan ada beberapa temen aku yang ikut Borobudur Marathon juga itu kemarin ya. Nah, sebelumnya pengen tanya, emang Jeta sebenarnya demen lari apa gimana bawa topik ini? Ya, aslinya aku juga suka lari, tapi belum sempat maraton sih, nggak kuat, belum Oh, kuat. berapa? Paling tinggi berapa ini? 10K, 21? Kalau di race aku 10K, tapi pas itu COVID sempat ikut yang virtual itu 21K. Tapi Oh, secara jarak 21. terjauh 28 sih. Jadi pas Oh, online sempat coba mau virtual maraton tapi nggak kuat, jadi ya udahan gitu. oke, berarti 28K ya. Oke, oke. Jadi, kalau aku sih, tanggapan aku, kalau aku secara pribadi, apa ya, kayak musuhan gitu sama lari, kayak capek kan, bener sih, entah itu kan persiapan mental sama fisik ya. Jadi kayak mental aku aja kayaknya nggak kuat, kayak, aduh nggak kelar-kelar nih lari gitu kan. Waktu itu pernah ikut 5K aja kayak udah capek banget gitu kan, ih nggak selesai-selesai gitu. Cuman kebetulan kalau suami aku emang demen lari. Nah, terakhir itu dia ikut di Bali Marathon yang Maybank gitu, nggak tahu deh kamu ngikutin apa enggak. Nah, cuman Ya, betul. memang kalau yang aku lihat dari pengalaman dia, ya itu ya, trek-nya juga mempengaruhi. Kalau di Bali tuh katanya ada yang nanjak, entar turun gitu. Jadi banyak yang nggak selesai, kayak cut off time-nya ya gitu. Nah, Betul. makanya kalau ngelihat yang tadi si Kipchoge itu 2 jam 42 kilo sih gila banget ya kayak persiapannya. Karena kalau suami aku aja 21K dia kayak 4 jam. Itu aja udah kayak ngos-ngosan mepet-mepet cut off time juga kan gitu. Nah, ini 2 jam 42 nggak kebayang sih. Palingan aku nanggepinnya itu aja kali kalau dari pengalaman. Anyway, good sharing ya Jeta. Thank you ya. Oke, thank you Kak Gina. Emang untuk yang atlet-atlet itu bisa dibilang mereka udah latihannya sudah gila banget, sampai bisa 2 jam 1 menit atau bahkan yang terbaru 2 jam 30 detik itu emang udah gila banget sih kalau dilihat yang tadi dari latihannya, bahkan sebulannya 900 kilometer ya, itu udah gila banget. Ini gila banget sih, maksudnya kalau kita lihat sekarang, oh 2 jam kayak ijazah number gitu, padahal untuk mencapai 2 jam 42 kilo itu, wah pasti dia gila-gilaan juga kan latihannya ya. Ya, betul. Oke, thank you ya Jeta. Oke, thank you Kak Gina. Oke, thank you ya Jeta buat sharing materinya bagus banget tentang maraton. Sama sih kayak tadi Kak Gina gitu. Aku jadi punya teman ikut maraton yang terakhir tuh di Bali. Aku tuh pernah nanya ke dia gitu, apa sih maksudnya tujuan ikut maraton? Karena kan kita di antara teman-temanku yang lainnya, dia nih yang satu-satunya yang ikut maraton gitu. Sedangkan kita-kita yang lain nggak ikut di maraton gitu kan, bahkan nggak ngikutin maraton itu sendiri. Nah, ternyata dia tuh sharing satu tujuan yang dia tuh, pengen achieve. Jadi dia tuh kalau misalkan ikut, maraton, misalkan, contohnya misalkan dia ikut maraton yang Bali nih, dia dapat waktu misal berapa, let's say kayak mungkin dalam sejam dia kelar. Nah, nanti ketika dia ikut mungkin maraton berikutnya, dia mungkin kayak men-challenge juga ya, men-challenge dirinya dia sendiri untuk mungkin lebih baik, di waktu gitu. Mungkin bisa selesai dalam kurang sejam atau misalkan dalam, 45 menit. Jadi aku ngerasa, wah ternyata ini juga ya maraton tuh emang bener ya butuh motivasi yang, tinggi sama, butuh tekadnya yang kuat gitu kalau emang, udah berkecimpung di maraton gitu. Paling dari aku sih gitu aja ya. Thank you Jeta buat materinya. Oke, thank you ko Riyandi. Jadi emang biasanya tari-tari yang bisa dibilang rada kompetitif atau punya target gitu ya. Jadi bisa dibilang itu memecahkan personal best. Jadi personal best itu ya rekor terbaiknya gitu sih. Tapi ada juga yang bilang PB itu singkat dari personal best. Bisa dibilang juga yang pelari hore itu foto banyak. Jadi emang ada dua tipe pelari yang kayak incar waktu cepat dan juga happy-happy aja sih. Tapi emang dari aku pribadi memiliki pendapat juga lari ini emang nggak semua orang suka sih, kayak nggak semua orang bisa. Kalau orang kan bilang semua orang bisa lari ya, tapi menurut aku untuk mengikuti lari yang cukup jarak jauh ini tidak semua orang bisa sih, emang beda-beda aja. Saya nambahin sedikit. Iya boleh silakan Kak. Ya, oke. Jeta, thank you untuk ininya ya, materinya bagus banget. Kalau ingat ini tuh saya ingat flashback dulu. Dulu itu saya sebenarnya sangat suka banget sama olahraga ya. Sampai itu saya waktu zaman sekolah
berbagai macam jenis olahraga, baik dari bela diri, badminton, futsal, terus sampai maraton pernah saya coba. Dulu saya pernah perwakilan dari sekolah zaman SMK itu, sampai ada jalan, apa ya sebutnya, lomba jalan, gerak jalan lah ya, saya sempat coba juga. Cuma kalau maraton ini saya pernah waktu itu perwakilan sekolah dari Dikmenti DKI Jakarta. Saya pernah 10K, tapi ya nggak banyak sih, 10K aja, ngiterin Sudirman sampai Tamrin, sampai Duku Atas, terus ke Halimun dan sebagainya. Nah memang maraton ini bukan kaleng-kaleng ya, jenis olahraga bukan kaleng-kaleng, karena kenapa? Karena waktu itu saya sempat sempat takabur lah istilahnya. Waktu diajak untuk latihan oleh guru olahraga, sempat beberapa kali saya absen. Saya pikir, coba maraton lari-lari biasa gitu ya, paling pengaturan nafas, terus juga stretching yang aman dan lain sebagainya gitu. Nah pas sampai pertengahan sekitar 5 sampai 6 kilo, itu rasanya seperti mau dicabut nyawa gitu ya, kayak sakaratul maut gitu. Napas susah banget gitu, udah di tenggorokan istilahnya tuh kalau bahasa saya dulu, napas gue udah dilek-lekan nih, udah nggak bisa lagi gitu ya. Sampai saya tuh, kan di tengah jalan itu kadang suka ada yang diberi air ya, sampai Ya, betul. saya mandiin badan gitu ya, bukan minum tapi lebih mandi badan. Soalnya kalau kita minum pun napas sudah terakhir, ini ya, udah napas napasnya nggak keatur, kita minum pun jadinya nggak kerasa air, bahkan jadi mual gitu kan, muntah gitu. Teman saya pun di tengah jalan pingsan, saya kaget itu, oh ternyata seperti ini ya kejamnya maraton ya. Kalau waktu gerak jalan masih aman, 15 kilo lomba gitu, dan kebetulan sekolah saya juara ketiga gitu. Ternyata pas maraton, wah bukan kaleng-kaleng, dan ternyata yang menang pun itu salah satu atlet, tapi atletnya atlet sepatu roda itu waktu itu, juara satu. Dan akhirnya ya saya posisinya itu sampai ke berapa ya, waktu itu 15 atau 16 gitu ya, karena memang perwakilan sekolah. Dari situ saya, ngerasa tuh, wah ternyata tuh maraton itu bukan salah satu jenis olahraga yang perlu saya dalami gitu, karena memang saya ini bukan sektenya maraton sepertinya ya. Untuk pengendalian napas pun saya nggak kuat gitu kan. Akhirnya ya sudah, dari situ saya ambil pelajaran, makanya kalau masuk ke aerobik dan lain sebagainya kayaknya bukan bukan sekte saya nih untuk olahraga. Waktu itu pernah saya juga diajak oleh Mbak Gina untuk, olahraga, apa ya, lupa saya namanya tuh, di Decathlon gitu. "Ayo Mas Gus kita olahraga ini." "Aduh Mbak, saya nggak bisa Mbak kayaknya." "Kenapa?" "Bukan sekte saya kayaknya kalau olahraga aerobik begini, karena saya nggak bisa, ngatur napas, kedua juga saya punya asma gitu. Jadi pengaturan napas saya tuh agak berat gitu ya, Pak. Sehingga kalau hal-hal seperti itu kayak masuknya dalam aerobik dan lari lah intinya, saya itu nyerah gitu ya, lebih give up gitu. Jadi pokoknya ketika dari situ sampai pun, eee setelah, maraton itu banyak hasil yang saya dapat gitu ya. Badan pegel-pegel, nggak bisa gerak gitu ya, nggak bisa bangun dari kasur gitu. Hasil ya udah, dari situ saya ambil pengalaman, ternyata memang maraton itu bukan sembarangan olahraga yang bisa dipandang sebelah mata lah, gitu sih. Jadi kalau kayak tadi dengar cerita Mbak Gina, suaminya Mbak Gina ikut lomba maraton, temennya Michael juga, wah itu hebat sih. Itu tuh buat apa ya, buat saya udah kayak dewa gitu ya, fisiknya kuat banget gitu. Oke itu aja sih Jeta, thank you. Oke, thank you Kak Gusti atas pengalamannya. Seru banget ya, kayak ternyata Kak Gusti sebelumnya sempat menjadi atlet sekolah.